Tentang brosur pemurnian akidah. Akidah sama halnya keyakinan atau iman. Dalam tingkatan beragama ada Islam, iman, dan ihsan. Yang saya ketahui, Islam, iman ada rukunnya. Bagaimana dengan ihsan? Apakah ada rukunnya? Bagaimana cara menjabarkan dan mengimplementasikannya makna ihsan tersebut sehingga kita masuk kategori orang yang muhsin atau pelaku ihsan? Lah saudara mengamalkan Islam, iman itu sudah otomatis menjadi muhsin. Ya, dalam hadis yang panjang itu, tatkala Nabi ditanya oleh malaikat Jibril apa itu ihsan, Nabi menjawab, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Tetapi jika kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah itu maha melihatmu. Itu ihsan namanya. Dalam konteks penyembahan kepada Allah. Nah, apakah ihsan hanya dalam penyembahan kepada Allah saja? Yang mahdoh itu tentu tidak. Kita diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. Sedangkan di ayat lain Allah ngendika qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ini yang terkait ibadah, salatku, ya, kemudian ibadah nusukku, aktivitas hidupku, dan juga matiku hanya untuk Allah. Itu tujuan dari diciptakannya manusia, yaitu untuk ibadah. Lah bagaimana ihsan ini diimplementasikan, dijabarkan, diejawantahkan dalam kehidupan? Lah ingat, tujuan hidup kita untuk ibadah. Maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini harus ada nilai ibadahnya. Ya. Sesuatu yang kita lakukan tidak dinilai ibadah kalau niatnya bukan untuk Allah. Saudara bekerja, kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan uang, maka tidak ada nilai ibadahnya. Yang didapat hanya uang, tidak ada nilai ibadahnya, karena tujuannya lil fulus, bukan lillah. Sama, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah juga bekerja. Mereka jelas wajar tujuannya uang, sehingga tidak ada nilai ibadah. Bagaimana tujuannya mau lillah, wong Allah saja tidak diakui. Maka mereka bekerja tujuannya untuk uang. Lah kalau kita sama seperti itu, maka tidak ada nilai ibadahnya. Maka jangan bekerja niat utamanya untuk uang, jangan. Kalau itu niat utamanya, tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Maka kita bekerja itu niat utamanya lillah, lillahi rabbil alamin, karena bekerja termasuk aktivitas hidup. Sedang Allah ngendika bahwa aktivitas hidup itu hendaknya juga lillahi rabbil alamin. Niatnya dulu lillah. Niatkan saya bekerja ini, itu menjawab seruan dari Allah. Karena yang mewajibkan kita mencari nafkah itu Allah. Ya, orang yang dalam bekerja niat utamanya itu karena Allah, niscaya tidak terlintas dalam benaknya untuk mencari uang dengan cara yang haram. Tapi kalau dia niat bekerjanya untuk mencari uang,
tujuan utamanya itu bukan karena menjawab seruan Allah, maka akan terlintas dalam benaknya cara mencari uang secara haram. Bahkan tidak cukup terlintas, apa yang terlintas dalam benaknya itu dia turuti, sekalipun ngaku beragama Islam. Nah, tentu kita harus berbeda. Lah, saat saudara bekerja dengan niat karena Allah, itu juga sedang berbuat ihsan. Sehingga tidak mungkin mencari uang dengan jalan haram, karena merasa Allah senantiasa mengawasi. Begitu pula aktivitas hidup kita, salah satunya kita minum. Bagi orang yang tidak beriman, minum itu untuk menghilangkan dahaga, tidak ada nilai ibadahnya. Orang yang tidak mengakui Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, begitu haus minum. Setelah minum hilang hausnya. Sehingga fungsi minum bagi orang yang tidak beriman, bagi orang kafir hanya sebatas penghilang dahaga. Tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Sekalipun mereka minum, tetapi itu bukan perbuatan ihsan, tidak dinilai ibadah oleh Allah. Nah, kita hamba Allah yang beriman, bagaimana kegiatan minum ini? Orang beriman minum, tidak beriman juga minum, sama-sama minumnya. Yang berbeda, minumnya orang beriman harus ada nilai ibadahnya. Minumnya orang tidak beriman cukup sebagai penghilang dahaga. Nah, bagaimana minum ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah? Maka kita minum niatkan karena Allah, bismillah, minum, sudah. Dari situ dinilai ibadah. Sehingga minum kita bukan hanya sebatas pelepas dahaga, namun karena sebagai ibadah. Makan juga begitu. Saat kita makan mengucap bismillah, ada nilai ibadahnya, karena itu perbuatan ihsan. Orang yang makan tanpa diniatkan karena Allah, ya hanya mendapatkan hilang rasa laparnya. Nah, dari sini luas sekali makna ihsan itu. Termasuk kita diperintahkan oleh Allah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu niatnya jangan karena beliau berdua orang tua kita, jangan. Namun niatnya menjawab seruan Allah, bersegera menjawab seruan Allah, bahwa perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua datangnya dari Allah. Maka agar bakti kita pada orang tua itu ada nilai ibadahnya sehingga termasuk perbuatan ihsan, niatnya jangan karena mereka berdua orang tua kita, jangan. Kalau niatnya hanya itu, banyak orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Allah, juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak orang-orang yang tidak beriman pada Allah, ya, orang kafir, itu juga merawat orang tuanya dengan hati. Banyak pula orang tuanya yang sudah sepuh, itu banyak kok orang yang tidak beriman tetap kesana kemari menggendong orang tuanya, merawat orang tuanya, mandikan orang tuanya, nyuapi orang tuanya, mencari nafkah untuk kehidupan orang tuanya yang sudah sepuh. Itu banyak orang yang tidak beriman melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tuanya. Nah, tapi tidak ada nilai ibadahnya, karena tidak mengakui Allah. Sekalipun berbakti pada orang tua tidak dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah, maka tidak dicatat sebagai perbuatan ihsan. Nah, kita sebagai hamba Allah yang beriman, bagaimana bakti kita pada kedua orang tua itu biar dicatat sebagai ihsan. Niatnya bukan karena keduanya itu orang tua kita, namun niatnya
Saya berbakti kepada kedua orang tua karena Allah yang perintahkan. Sama, coba Bapak Ibu ini kalau kerawuan tamu nyugui itu niat ya, jujur ya. Niat dalam hati yang pertama apa? Apakah karena memenuhi seruan Allah dan Rasul untuk ikramud dhaif, ikramud dhuyuf, atau niat utamanya karena mau kedatangan tamu? Nah, sesuk enek tamu tak suguhane. Apa itu niatnya? Niatnya bukan besok saya kedatangan tamu, sedangkan Allah dan Rasul memerintahkan saya untuk ikram tamu secara maksimal. Salah satu cara ikramnya dengan nyugui. Yang terlintas dalam hati kita apa? Yang pertama kali, ya, kebanyakan karena besok mau datang tamu. Kalau hanya itu, orang yang tidak beriman kepada Allah pun kalau rumahnya didatangi tamu, temannya datang, saudaranya datang, itu ya do nyugui. Ya, orang yang kafir kedatangan tamu itu juga nyugui. Maka kalau niat kita nyugui tamu hanya karena tamunya mau datang terus kita nyugui, hanya itu, ya tidak ada nilai ihsannya. Maka niat utamanya ya karena Allah. Besok akan datang tamu. Allah, Tuhan saya memerintahkan, Rasul suri toladan saya memerintahkan agar saya ini sebagai hamba Allah yang beriman betul-betul memuliakan tamu saya semaksimalnya. Sehingga niat utamanya itu. Maka nyugui dapat nilai pahala sebagai ibadah di sisi Allah. Itu satu perbuatan ihsan. Sehingga ihsan ini maknanya luas sekali. Semua perbuatan baik landasannya hanya mengharap ridha Allah, niatnya untuk Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah, maka itu disebut ihsan. Bahkan sampai makan, minum, bakti pada orang tua, nyugui tamu, nyantuni fakir miskin, memelihara anak yatim, itu semuanya perbuatan ihsan. Coba dilihat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Ini perintah ihsan. Ini mencakup semuanya ayat ini. Yang pertama, la ta'buduna illallah, jangan kamu sembah kecuali Allah. Yang Allah sebutkan pertama kali adalah terkait dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah dalam rangka penyembahan kepada Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah dengan benar? Salah satu bentuk ibadah, bentuk kita menyembah Allah dengan benar, salah satu wujudnya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua karena Allah, tujuannya Allah, maka dinilai ibadah. Selain itu juga berbuat baik kepada kerabat dan seterusnya, anak yatim, anak fakir miskin, termasuk waqulu linnasi husna, berkata baik kepada sesama manusia, itu juga termasuk salah satu bentuk penyembahan yang benar kepada Allah.
bentuk penghambaan diri yang benar kepada Allah. Salah satunya oleh Allah dalam ayat itu disebutkan kita berkata yang baik kepada sesama manusia. Jangan fitnah, jangan menyakiti, lisan kita jangan kotor, menuduh orang lain dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Itu bukan kebaikan. Kalau itu dilakukan, ya, coba kita perhatikan. Perkataan yang baik kepada manusia itu dikatakan oleh Allah sebagai bentuk ibadah yang benar kepada Allah. Karena ayat tadi dibuka, la ta'buduna illallah. Jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian berturut-turut disebutkan oleh Allah contoh-contoh bagaimana cara memperoleh keridhaan Allah, bagaimana tata cara penyembahan yang benar kepada Allah. Sehingga tidak hanya sholat tok, tidak hanya zakat tok, percuma sholat kalau mulutnya masih kotor. Itu bukan menyembah Allah yang benar. Kalau orang itu nyembah Allah secara benar, ya, maka sholatnya baik, lisannya baik, hatinya baik, tawadhu dan lain sebagainya. Itu semuanya ihsan, perintah berbuat baik. Sehingga kita jangan salah paham bahwa berbuat baik itu hanya yang berkaitan dengan hablum minallah saja, bukan. Hablum minanas juga baik. Jadi untuk ihsan tidak hanya sholat, zakat, puasa, itu tidak. Itu umumnya manusia yang ngaku Islam tahu. Tahu kalau sholat, zakat, puasa, sedekah, infak itu perbuatan ihsan, itu umumnya tahu. Tapi banyak manusia yang tidak tahu kalau berkata baik itu ternyata juga perintah dari Allah agar kita senantiasa berbuat ihsan. Kenapa? Banyak yang tahu namun pura-pura tidak tahu, menuruti hawa nafsu. Ketoke salat ning yo lesane ijik memfitnah ijik anu sudah. Naudzubillah, salatnya untuk apa terusan? Sedang fungsi salat tanha anil fahsya wal mungkar, fitnah, bohong, ghibah itu perbuatan mungkar. Sehingga salatnya tidak berfungsi. Padahal dalam ayat ini Allah juga perintahkan wa qulu linnasi husna. Ya. Coba kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu ya. Di ayat ini yang Allah sebutkan kebanyakan hablum minanas dulu. Setelah ada larangan dari Allah, jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah, berturut-turut Allah sebutkan semuanya terkait dengan hablum minanas. Dengan orang tua berbuat baik, dengan kaum kerabat berbuat ihsan, dengan anak-anak yatim berbuat ihsan dalam rangka memelihara. Memelihara itu bukan memelihara anak yatim itu bukan hanya memberi makan sekali dua kali saja, bukan. Yang namanya memelihara anak yatim selain menjamin, menjaga kebutuhan makan minumnya, juga kesehatannya, juga pendidikannya, sampai bebas dari keyatimannya, artinya sampai dewasa. Tasarrufnya sudah benar, sudah tahu, baru selesai pemeliharaan anak yatim. Kemudian wa qulu linnasi husna, berkata yang baik pada manusia. Ini kan semuanya hubungan dengan manusia, interaksi. Baru kemudian setelah itu wa aqimus sholah wa atuz zakah, yang terkait dengan hablum minallah, iqamatus sholah. Ini hubungan kita dengan Allah. Yang berturut-turut tadi disebut oleh Allah yang berkaitan dengan manusia dulu, hablum minanas. Karena banyak manusia yang tidak sadar ya, dikirone perbuatan ihsan itu nek mung salat tok, nek mung zakat tok, nek mung poso tok. Dikiranya hanya itu. Ternyata tidak. Menurut Allah itu ya, berbuat ihsan itu menyeluruh, baik yang ada kaitannya langsung dengan Allah
atau yang berkaitan dengan sesama manusia. Itu semuanya kalau kita niatkan hanya mengharap ridha Allah, ya, la ta'buduna illallah, berarti semua yang kita lakukan tadi tidak kita lakukan kecuali hanya mengharap ridha Allah, maka itu perbuatan ihsan, perbuatan baik. Ya, sehingga ihsan cakupannya luas sekali, termasuk kita ngaji seperti ini. Kalau tujuannya mergo pekewuh ro dulur ngajine, wong ngaji kok ora ngaji, orang ngrungokke dan lain sebagainya, lah dapatnya ya hanya itu. Dapat tidak pekewuh itu saja, tapi tidak dapat pahala di sisi Allah. Tidak dicatat sebagai ibadah. Karena tujuannya bukan karena kesadaran dari dalam hati bahwa ngaji ini seruan Allah sehingga saya butuh ngaji. Ngaji untuk dipahami kemudian diamalkan akan menjadikan seseorang menjadi baik. Ini kewajibanku sebagai seorang muslim, sehingga ngajiku mbuh di absen mbuh ora, saya tetap mendengarkan. Nah, itu karena Allah, kita butuh pada Allah. Itu perbuatan ihsan. Sekalipun kita ngaji ning tujuannya ben ora dilokke dulur ngajine, yang lain dengarkan online kok saya tidak, engko nek dilokke piye jawabe isin, ya dapatnya hanya itu. Nah, dapatnya hanya ora isin itu. Nah, ben ora dilokke kancane, hanya itu dapatnya. Tidak dicatat pahala di hadapan Allah. Karena itu bukan perbuatan ihsan. Segala kebaikan yang tidak diniatkan karena Allah itu bukan ihsan. Ya. Sehingga cakupan ihsan itu luas. Semua kebaikan yang kita lakukan landasan utamanya hanya mengharap ridha Allah, baik yang kaitannya dengan Allah langsung hablum minallah maupun yang kaitannya dengan manusia, asal itu hanya mengharap ridha Allah, itu perbuatan ihsan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?